Baik, kita akan masuk ke bagian soal nomor 4. Grafik berikut menunjukkan grafik percepatan dari sebuah partikel bermassa 2 kilogram ketika sebuah gaya FA membuat partikel yang awalnya diam menjadi bergerak sepanjang sumbu X dari X sama dengan 0 ke X sama dengan 9. Skala dari sumbu vertikal ditentukan oleh AS 6 meter per second kuadrat. Artinya karena di sini 6, maka 1, 2, 3 artinya setiap garis itu artinya adalah 6 meter per second kuadrat dibagi dengan 3 atau 2 meter per second kuadrat. Berapakah besar usaha yang diterapkan oleh gaya tersebut pada partikel ketika partikel itu mencapai titik X sama dengan 4 meter, X sama dengan 7 meter, dan C sama dengan 9 meter. Nah, oke, kita akan bahas ini dulu ya sebelum bahas pertanyaan selanjutnya. Di sini grafiknya adalah grafik A terhadap X. Dan kita tahu menurut hukum Newton, F, sigma F, ya F itu akan sama dengan M dikalikan dengan A. Artinya grafik A ini bisa kita ubah menjadi grafik F ketika kita kalikan setiap A pada setiap titik pada grafik dengan massa. Ya, sehingga artinya kalau kita mau mencari usaha, W itu akan sebanding dengan integral dari X1 menuju X2, atau saya kasih jangan sederhana dulu ya. X initial sampai ke XF atau final, itu F sejajar dengan suhu X dikalikan dengan dx. Dari hukum Newton kita tahu ya, tadi kita masukkan X if itu akan sama dengan M dikali dengan A ya, sebagai fungsi dari X dx. Sehingga kalau M, karena M itu konstan, maka saya keluarkan dari integral. Maka ini XI dengan XF, di mana ini AX dx ya. Dan ditambah di sini AX-nya MAX dx itu berhubungan dengan arah ya, arah F. Jadi artinya ketika dia ada di atas atau nilainya positif, artinya arah gayanya searah dengan arah gerak, arah perpindahan. Kalau ke bawah artinya berlawanan gerak. Artinya usaha yang dilakukan di atas ya, atau usaha positif atau ketika ada di atas sumbu X itu adalah usaha positif, ketika di bawah sumbu X artinya adalah usaha negatif. Artinya kita harus pisahkan ya positif dan negatifnya. Nah, artinya kalau kita bicara soal ketika usaha diterapkan pada partikel ketika mencapai A, gitu ya, 4, saya pakai yang merah dulu ya. Yang A saya pakai yang merah. Ya, artinya dia adalah luas daerah di sini. Atau ini akan sama dengan massa dikalikan luas di daerah di bawah kurva A terhadap X ya. Ya. Untuk dari XI sampai XF ya. Kita bisa lihat. Karena kalau dari dia di bawah dia negatif. Oke, di A sini 0 sampai 4. Artinya usahanya itu akan sama dari 0 sampai 4. Itu akan sama dengan M dikalikan dengan ini luas daerah ini ya. Jadi artinya di sini 1, 2, 3, 4. Ya, setengah kali jumlah sisi sejajar ya. Anda lihat ininya. 4 ditambah dengan di atas ini 1, 2, 3 gitu ya. Ya, atau 3 dikalikan dengan ketinggiannya adalah AS ya. Ini kalau kita masukkan di sini 2,02 kilogram. Izinkan saya nggak pakai ininya ya. 2 kilogram dikalikan dengan setengah dikali 7 dikalikan AS-nya di sini 6 ya. Ya. Ini mungkin saya nggak pakai satuan ya. Saya langsung aja di sini joule. Di sini ada 2 dikalikan ini 3 ya. 3 dikalikan 7 berarti 21. Jadi kita akan punya di sini 42 joule. Nah, dengan cara yang sama saya pakai warna yang berbeda ya. Mungkin di sini warna biru. Untuk B 0 sampai untuk X sama dengan 7, berarti Anda lihat 0 sampai 7. Berarti yang positif itu dari 0 sampai 5 di sini, dan dari 6 sampai 7 di sini 7 ya. Itu dia negatif. Jadi kalau kita mau hitung dari 0 sampai 7 itu M dikalikan dengan ya W yang positif dari 0 sampai 5 dikurangi besarnya ya W dari 5 sampai 7. Jadi kalau kita lihat di sini 2 dikalikan ini ya, kita langsung cari di setengah. Di situ berarti 5 ditambah dengan 1, 2, 3 tambah 3 dikalikan dengan AS itu 6 dikurangi dengan setengah
kali jumlah sisinya di sini. Di sini ada 2 ditambah 1 dikalikan tingginya itu juga minus AS ya. Sebenarnya plus AS tapi sini AS juga ya. Ya, karena minus AS sama saja berarti 6 juga. Jadi hasilnya adalah 2 dikali di sini ada 38, 3 kali 8 itu berarti 24 dikurangi dengan 3 dikali 3 9. Ya, 2 dikalikan dengan ya 4 dikurangi 9 ya. Berapa ini? 15 ya, 15 dari 2 ada 30 ya, saya langsung aja 30 joule. Positif ya 30 joule. Nah, untuk C sama dengan 9 Anda bisa hitung sendiri ya. Anda lanjutkan saja ke analisisnya. Jadi 0 sampai 9 Anda lihat yang ungu ya. Jadi kalau sampai 9 sampai di sini. Ya, jadi yang kalau saya tulis di sini, saya ini ya yang C ya W dari 0 sampai 9 itu artinya ya M dikalikan ini bukan W ya, maaf. Mungkin saya salah ya. Ini luas daerah ya. Saya kasih luas daerah deh. Saya keliru di sini. Bukan ini ya, bukan W tapi ini luas daerah. Luas daerah ya. Ya. Jadi dengan cara yang sama Anda bisa dapatkan juga ini luas daerah untuk yang 0 sampai 5 dikurangi luas daerah dari 5 sampai 9. Nah, negatif. Ya, Anda bisa hitung sendiri dengan cara yang sama. Anda hitung trapesium di atas dikurangi dengan trapesium di bawah. Jadi ini ada. Joule. Itu untuk usaha ya, paruh pertama. Nah, sekarang kita ke yang paruh kedua. Berapa kecepatan dan kemana arah gerak partikel tersebut ketika dia mencapai titik X sama dengan 4? Nah, ya X sama dengan 4. Kita lihat. Nah, sekarang di sini ya, percepat eh, kalau kita bisa melihat ketika ia mencapai titik X sama dengan 4, maka percepatannya itu berubah 2 kali. Ketika dari 0 sampai 1, percepatannya itu berubah terhadap X, dengan ini berubah terhadap X juga. Ya, jadi posisinya berbeda. Jadi saat dari 0 sampai 1, percepatannya beda, ini sampai sini beda. Jadi kita akan cek ya. Ya, nah oke. Sekarang terkait dengan kecepatan, kita bisa cek. Jadi kita punya hubungan antara usaha dengan energi kinetik. Nah, di mana usaha itu akan sama dengan perubahan energi kinetik. Jadi perubahan kecepatan yang akhir kuadrat dikurangi kecepatan awal kuadrat. Ketika kita tahu W ya, kita lihat di A tadi ya, dari 0 sampai 4, W-nya adalah 42 joule. Artinya kelajuannya bertambah. Dan kalau kita lihat awalnya itu diam, maka kalau kita tinjau dari 0 sampai 4, ini akan sama dengan setengah kali massa V pada saat X sama dengan 4 kuadrat dikurangi V pada saat 0 kuadrat. V pada saat 0 sampai 4 itu kita dapatkan di poin A tadi adalah 42 joule. Ya, itu akan sama dengan setengah dikali 2 kilogram ya masanya. V4-nya itu yang ingin kita cari ya, V4 kuadrat dikurangi 0 karena kelajuannya awalnya diam. Ya, sehingga kalau kita bisa hitung di sini kita coret ini ya, kita coret ini maka kita bisa dapatkan V pada saat X sama dengan 4 itu akan sama dengan akar 42 joule ya. Oh, mungkin bukan joule ya karena ini ada kilogramnya massa jadi harus dibagi dengan 1, 42 meter per second. Ya, akar 42 mungkin sekitar 6 lebih gitu ya karena 7 itu 49. Kita hitung begini saja. Nah, begitu pula ini berarti jawaban untuk yang D. Nah, begitu pula kalau kita mau tinjau yang E dengan cara yang sama ya. W dari 0 sampai 7 itu artinya adalah perubahan energi kinetik dari X sama dengan 7 kuadrat dikurangi X sama dengan 0 kuadrat. Anda bisa hitung yang beda-beda ya sebenarnya. Cuma kita sudah punya ini di sebelahnya gitu ya. Kita sudah hitung W 0 sampai 7, 30 joule. Sehingga di sini kita juga bisa dapatkan V7 itu akan sama dengan akar omega W 0.
sampai 7 dikali dengan 2 dibagi dengan M ya. Karena di sini 2 dengan M-nya sebenarnya sama-sama 2, tapi kebetulan saja ya. Diakarkan karena V0 ini sama dengan 0 ya. Ya, ini V0 sama dengan 0. Ya. Anda bisa cek gitu ya, karena ini sama dengan 0, maka saya bisa balikan ke sana. Jadi 2 W0,7 dibagi dengan M, lalu kita akarkan saja. Nah, Anda bisa hitung V7-nya berapa meter per second. Begitu pula untuk F. Ya, Anda sudah hitung W0 sampai 9-nya. Ya, ini akan sama dengan setengah kali M, V9 kuadrat dikurangi V0 kuadrat. Sehingga kita bisa dapatkan juga V9 itu akan sama dengan akar 2 kali W0 sampai 9 dibagi dengan M. Ya, saya tidak akan turunkan, pelan-pelan Anda bisa dapatkan di sini. Ya, berikut pembahasan untuk nomor 4.